Streaming short series RCTI Plus gratis. Jadi gimana? Ya itulah pertengkaran terus menerus, itu boleh, ya, itu boleh. Paula cerita sama saya, katanya ada satu pembantunya yang rada-rada memihak ke pihak laki, sehingga ada chattingan yang kata-kata kangen itu bocor gitu loh. Tapi itu pun bukan perzinahan, gitu loh. Kan berzina itu kan dia dihukum. Jadi Paula itu dapat dua hukuman. Satu hukuman putusan yang tidak benar, satu lagi fitnahan terkejam. Karena dia difitnah dengan putusan pengadilan, dia terfitnah pelaku zina. Soal benar tidaknya kita nggak tahu, tapi kan bukti tidak ada. Gitu loh. Tapi yang paling kejam lagi tentang penyakit menular itu bagian dari putusan itu total nggak boleh tuh. Bang, Tidak ada rekam medis kok, dokternya pun menolak untuk datang. Bang, melihat hasil putusan pengadilan sendiri, hak-hak apa yang hilang dari Paula setelah dari putusan hakim? Kalau dari putusannya belum ada, yang hilang hanya nama baik, hancur. Kan masih banding kan, belum dieksekusi itu putusan. Tapi sudah keburu, yang sudah keburu dicaci maki, ada sebagian rakyat percaya, sebagian tidak percaya, tapi yang paling menyakitkan adalah untuk anak-anaknya. Karena nanti di kita akan, oh ibu kamu dulu begini, kena penyakit ini, berarti kau juga. Lu bayangin kalau putri Anda dilamar sama anaknya, lu pasti ragu-ragu loh. Karena secara medis kan penyakit itu bisa menular berapa tahun kemudian ya? Iya betul. Ya? Tapi setuju Bang, artinya kan pihak Paula kan datangi Dewan Pers untuk meminta menghapus semua pemberitaan terkait adanya pemberitaan. Iya nggak bisa, itu susah. Nggak bisa, justru harusnya Paula ngomong, menjelaskan ini semua secara benar. Karena no viral, no justice kan. Kalau dia menceritakan ini secara benar, bahwa dia secara hukum tidak terpenuhi syarat itu, malah harusnya Dewan Pers diperlukan oleh Paula, malah sebalik, iya kan? Kalau dia seperti yang saya terangkan itu, karena memang jelas-jelas hakim juga mengakui tidak ada video MLM aja, MLM, multi level marketing, dan tidak ada saksi pun yang melihat. Jadi kita mempertanyakan ada apa yang terjadi, kok memihak begitu? Nah, itu tuh yang kenapa hakim begitu memihak ke satu pihak? Harusnya itu hakimnya diperiksa tuh. Indikasi? Enggak boleh ngomongnya gitu ya. Indikasi Bang, tapi kalau pengadilan agama apakah dia merujuk pakai hukum agama? Apa? Bang? Kalau pengadilan agama apakah dia merujuk pakai hukum agama, Bang, agama Islam? Artinya perempuan berdua. Di undang-undang ada namanya dua undang-undang. Satu undang-undang perkawinan, satu lagi kompilasi hukum Islam. Dua-duanya alasan cerai sama, yaitu zina itu di undang-undang juga katanya zina, berbuat zina, di hukum kompilasi hukum Islam juga berbuat zina. Tidak ada kata perselingkuhan. Satu lagi pertengkaran terus-menerus. Satu lagi kalau di penjara sekian tahun. Atau satu lagi karena tidak bisa memberikan nafkah lahir batiniah. Kayak Hotman itu. Tapi yang berdoa di kamar dan curhat itu gimana Bang? Ya itu tadi, itu bukan berzina kan? Itu bisa jadi alasan harusnya bertengkar gara-gara aku melihat kamu dengan cowok, ya, itu bertengkar. Karena di undang-undang ada alasan cerai, pertengkaran terus menerus, ya itu jadi alasan bisa. Bang, tapi mengganti nomor Artinya kemungkinan cerai tetap bisa dikabulkan, ya, kemungkinan si laki tetap menang, tapi dengan alasan yang berbeda gitu loh, ya. Bang, tapi mengganti nomor laki-laki lain dengan nama perempuan itu Apa? mengganti nomor laki-laki lain nama kan Paula mengganti itu nama si. Ya kita nggak usah masuk terlalu ke dalam itulah. Ya itu jelas itu bukan, itulah kalau itu terbukti itulah alasan pertengkaran. Kenapa lo gitu loh? Bukti bukan perzinahan gitu loh. Itu salah satu bukti bahwa memang ada sesuatu. Akhirnya suami curiga, akhirnya bertengkar, terus menerus terkabul, sudah terpenuhi unsur cerai, bertengkar terus menerus gitu loh.
Lagi? Kondisi kesehatan ini Jonathan Apa? ada ijong bang tentang obat keras Apa? yang tergandung Jonathan Frizy. dalam film. Aku udah lihat tapi aku nggak mau komentar. Aku belum ngerti kasusnya. Bang mungkin terkait Walaupun saya kenal dia. tapi mungkin obat Nggak mau. boleh dijelaskan bang. Nggak mau komen. Bang, kesehatan. Kalau saya nggak ngerti, saya nggak mau komen. Kesehatan gimana nih bang? Update kesehatan ini. Sekarang Jalan hukumnya gimana bang? Ya, yang mana? Ini John kalau misalnya itu nggak tahu dia nggak mau. Saya udah bilang saya nggak mau komen. Saya nggak tahu kasus detailnya. Saya udah baca memang di medsos, tapi saya nggak mau komen. Bang ada Bang, kesehatan bang. kesehatan terkait habis suntik. Oh, Perkembangan dengan kasus RK kan ini kan Lisa sendiri kan kasus siapa? RK LM Lisa dengan LM. Nah ini kan Ajuin perdata. Ini loh, sejak dari awal saya kasih hanya normatif opsi hukum bagi kedua belah pihak. Saya berusaha netral. Karena pengacara si L itu dua-duanya ponakan gua kandung. Si Markus sama Daniel itu anak dari adik gua kandung. Ponakan saya itu 29 pengacara. Gara-gara dilihat omnya kaya, langsung semua jadi pengacara. Adik saya 2, anak saya 3, istri saya juga notar, jadi keluarga hukum. 2 itu yang menongol itu, telepon gua dulu itu sebelum. Cuma RK sahabat saya, RK pun telepon saya. Ya, jadi saya kasih ini terbuka bagi kamu, ini terbuka bagi kamu. Hanya itu yang bisa. Saya nggak mengatakan siapa yang salah. Tapi saya tidak suka gaya si L yang pamer begitu. Masa cerita agar crop di dalam gua pegang itu. Aduh jangan gitulah, ya. Iyalah, itu benar kan? Agar crop di dalam, agar hamil, pas sudah saat puncak gua tekan dia. Tapi langkah untuk mengajukan. Itu nggak boleh itu. Itu akan berakibat cowok-cowok menjauhin dia. Itu akan berakibat. Siapa yang berani lagi? Ya, itu akan berakibat. Harusnya lebih. Kita tuh cowok itu suka yang feminin. Makin dia lembut, walaupun dia kelihatan bersalah, kita makin suka. Tapi kalau begitu terus-terusan sana sini, saya tahu dia. Saya nggak pernah ketemu dia, tapi dia pernah nginap di villa gua. Itu yang ada foto tatonya di belakang itu loh. Itu di villa gua itu di Bali. Namanya Villa Pipo. Itu sangat private memang. Saya nggak tahu sama siapa di situ. Ya, itu saya bandingkan lagi dengan ada video yang bermain saksofon, ya kan? Apalagi sih terkait ajukan gugatan perdata LM ke PN Bandung ini, apakah akan nantinya akan Udah gugat ya? sudah bang. Kapan Anda mendaftarkan gugatan secara Apa? Untuk mengakui anak? ya untuk meminta hak Pengakuan Oke. anak. Itu akan panjang ceritanya. Tergantung hakimnya. Kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, ya, maka gugatan akan ditolak. Tapi ada kemungkinan hakim juga mengatakan dengan bukti-bukti lain. Siapa? Ada artis siapa tuh? Ayo iya. Ya Pak? Ayo iya. Ya itu kan tidak ada bukti DNA, tapi dikabulkan. Tahu kan itu? Oh, sekali dia. Ya, Ini. itu dikabulkan bahwa itu anak dia walaupun tidak ada DNA, hanya dengan bukti-bukti. Ya jadi makanya Indonesia ini kan nggak ada kepastian hukum. Jadi ada 2 kemungkinan. Satu, kalau hakimnya berpendapat harus ada bukti DNA, maka gugatan ditolak. Karena belum ada DNA. Dan siapapun nggak ada yang bisa maksa orang DNA. Yang kedua, kalau itu hakimnya berpendapat bahwa dengan saksi-saksi melihat mereka kemana check-in itu, kalau hakimnya menganggap itu bisa juga. Tapi itu saya lebih condong DNA satu-satunya. Makanya waktu si ponokan itu telepon saya bilang sama dia, di dalam pengadilan itu ada istilah putusan provisi sementara, yaitu minta putusan perintah pengadilan agar dilakukan tes DNA. Tapi kalau hanya gitu aja nggak ada gunanya, karena putusan perdata kan nggak ada sanksi pidana. Minta sanksi 2 miliar sehari. Ya kan, kalau tidak mau. Saya nggak tahu apakah dilakukan itu. Itu kalau hanya murni gugatan perdata susah. Ya susah, karena orang tidak susah memaksa. Polisi pun tidak bisa memaksa RK untuk tes DNA kalau nggak ada pidananya. Ya, makanya lu jangan terlalu dekatin gua terus. Bang, Berarti harus dengan langkahnya Pak RK sendiri yang akhirnya melaporkan ke Mabes Polri, gimana tuh bang? Ya itu saya kira
tergantung dia sudah yakin buktinya atau tidak, ya tergantung. Tapi ada resikonya bagi RK. Kalau nanti kan ingat, kalau perkara perdata kan tidak bisa dipaksa untuk DNA. Pidana ada kemungkinan penyidik minta. Nanti kalau LM jawab begini, ya ayo kita tes DNA. Nah, itu ada resiko tuh. Itu ada resiko. Saya waktu itu bilang kepada RK, mendingan silent, do nothing, ya biarkan aja, itu kan akan berlalu lama-lama. Tapi saya nggak tahu dia menempuh itu, dia harus siap kalau penyidik minta tes DNA. Atau waktu itu saya bilang sama di postingan saya, kalau mau istri RK yang maju ke depan, lapor ke pidana perzinahan. Tapi suaminya akan kena. Tapi kan bisa diatur gitu loh. Nanti sesudah kena pidana perzinahan, suruh damai. Siapa yang mau ditahan sih? Kalau si RM akhirnya mau berdamai, ya udah. Tapi itu tujuan hanya untuk menekan di awal. Tapi saya lihat istrinya terlalu baik, cantik lagi.